Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yang baru saja listing di bursa hari ini, yaitu tanggal 11 April 2022, yaitu saham GoTo ya, saham Gojek Tokopedia, yang mana saham ini memang kontroversial ya. Di samping dia laporan keuangannya masih rugi dan ruginya cukup besar ya. Kemudian dia IPO hari ini listing. Dan dia itu penerbitan sahamnya luar biasa banyak banget ya, seperti itu ya, sampai triliunan lembar ya. Itu pun masih berapa persen dari total keseluruhan saham ya, seperti itu ya. Jadi hari ini listing, kira-kira yang untuk di video ini saya akan membahas kira-kira yang sudah punya pada saat pemesanan IPO, apakah hold atau tambah lagi, seperti itu ya, atau kalau misalnya turun lagi beli lagi, atau freestone atau sell gitu ya, seperti itu ya. Itu bagi yang sudah punya sebelumnya pada waktu pemesanan IPO ya, di harga 338 IPO-nya. Kemudian misalnya yang belum punya, kalau misalnya sudah buy, kira-kira pasang stop loss-nya di mana ya, seperti itu ya. Karena saya lihat di grup saya ada yang buy-nya lumayan tinggi ya, waktu awal-awal pembukaan dia naik tinggi, mau ngejar ya, dengan harapan dia arah, jadi dia di harga 400 lebih dia buy ya, seperti itu ya. Karena katanya sih, saya tanya, loh kenapa kok buy, karena kan masih awal-awal pembukaan, masih belum tahu ya, dia khawatirnya sih dia arah, jadi dia langsung istilahnya FOMO lah ya, fear of missing out ya, jadi dia buy di harga lumayan tinggi. Nah kira-kira saya akan bahas bagi yang sudah punya, yang pada saat setelah listing ya beli ya, kira-kira pasang stop lossnya di mana. Terus yang misalnya belum punya, kira-kira buy-nya di mana atau kapan buy-nya, seperti itu ya. Jadi untuk saham yang baru saja IPO biasanya saya nggak bahas sih, tapi berhubung banyak yang tanya ya, saya bahas saja supaya lebih tenang ya, seperti itu ya. Jadi di sini saya pakai menggunakan chartnya untuk intraday per menitnya. Dan di sini saya ada indikator yang paling sederhana ya. Yang ini, yang tengah-tengah garisnya ini, sebentar saya kasih warna beda aja supaya nggak bingung ya. Yang warna, sebentar. Baik, garis yang mana biru ini adalah garis dari moving average 20 ya. Karena saya lihatnya di chart ini adalah pakai grafik intraday per menit, karena dia baru saja IPO ya. Jadi kalau saya pakai daily, ini datanya nggak ada semua. Nah seperti itu ya. Karena ada beberapa indikator memerlukan paling tidak dia ada 30 candle seperti itu ya. Dan untuk hariannya kan dia kan barusan IPO, jadi dia cuma satu candle, nggak bisa dihitung ya kalau di harian. Jadi saya per intraday-nya di sini kalau kita perhatikan ya, jadi kita ikutin dari awal, dia begitu buka dia naik tinggi ya sampai beberapa menit di sini ya. Ini high-nya sampai di sini, sampai di angka 416 ya, seperti itu ya. Kemudian dia turun, koreksi, naik turun ya. Jadi yang biru ini MA20-nya atau moving average 20 periode. Kalau ini per menit berarti 20 menitan ya, seperti itu ya. Jadi gimana? Nah sebelum menjawab pertanyaan apakah buy atau hold atau freestone atau sell ya, seperti itu ya, kita tentukan dulu area support dan resistennya. Nah ini saya menggunakan indikator yang paling mudah, yaitu saya menggunakan downtrend channel. Untuk jangka pendek saya menggunakan 8 periode, jangka panjang saya menggunakan 30 periode. Kalau chartnya per menit berarti per menit ya. Nah kalau kita perhatikan di sini, saya suka menggunakan downtrend channel karena support dan resistennya itu tergambarkan cukup mudah. Jadi kita fokusnya ke garis-garis horizontalnya ini ya, seperti anak tangga gini ya. Ini anak tangganya naik, kan, kemudian ini turun, anak tangganya turun. Jadi untuk garis-garisnya ini bisa kita jadikan acuan untuk support dan resistennya. Jadi kita ikutin mulai dari yang terakhir ini ya. Ini area bawahnya supportnya di 378. Karena low-nya yang terakhir sebelum dia penutupan itu dia sempat ke 378. Terus kemudian resistennya kira-kira di mana? Ini saya fokusnya ke garis horizontal di sini ya. Terdekatnya ini di sini 386 ya. Ini yang panjang. Kemudian kalau kita naik lagi di sini ada garis lagi ya. Ada beberapa ya. Tapi saya pilihnya yang paling panjang garisnya ya. Di sini ada dua, yang sebelumnya di sini dan yang di sini ya. Jadi saya pakai yang paling terakhir di sini. Ini 394 ya. Kemudian kita kembali lagi mundur ke kiri 400 ya. Kemudian kalau kita mundur lagi, ini ada dua area di sini ya. Di sini ada
istilahnya semacam high-nya di sini ya, di 406. Kemudian yang paling tinggi di sini untuk highest-nya, harga tertingginya untuk hari ini ya, tanggal 11 April di 416. Nah, sekarang pertanyaan yang sudah punya pesannya waktu IPO ya, terus terang aja saya ada pesan untuk saham GoTo ini ya, karena saya sudah sebutkan di analisa video sebelumnya, biasanya sih terus terang aja saya nggak pernah beli saham yang IPO ya, dan GoTo ini satu-satunya saham yang saya beli. Jadi saya dapatnya sekitar kurang lebih 25% ya dari jumlah keseluruhan pesanannya seperti itu, karena saya nggak pakai alokasi dari Gojek ya, karena kalau alokasi dari Gojek saya dapatnya lumayan alokasi tetap ya seperti itu ya, jadi lumayan pasti seperti itu ya. Tapi saya melalui proses IPO jadi dapatnya hanya 25% aja. Jadi kalau kita perhatikan di sini, nah kira-kira yang sudah punya itu pasang trading stopnya di mana seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, untuk range-nya ini ya, ini memang low yang terakhir sebelum dia penutupan itu di 378. Jadi saran saya kalau misalnya sudah punya, kalau misalnya dia turun di bawah 378, lebih baik jual dulu sebagian. Kemudian kalau kita lihat low-nya hari ini ya, itu di area kurang lebih pembukaan 372. Jadi kalau turun lagi di bawah 372 ya, lebih baik menurut saya sih jual dulu semuanya. Itu ya bagi yang sudah punya pada saat IPO ya, seperti itu ya. Jadi pasang aja trading stopnya di 378 dan 372 seperti itu ya. Nah Pak Sunar, nanti jangan-jangan kalau sudah saya jual dia bakalan rebound lagi, naik lagi, siapa tahu arah ya. Ya terserah Anda sih seperti itu ya. Tapi kalau saya lihat di sini, saya fokusnya ke pergerakan harganya. Saya akan mencoba untuk menggambarkan support resistennya. Memang kalau baru saja listing ya satu hari, memang sangat resiko fluktuasinya tinggi seperti itu ya. Jadi makanya saya sarankan pasang aja trading stopnya di 378 dan 372. Itu dua level ya. Jadi turun di bawah 378 jual dulu 50%, turun di bawahnya 372 jual dulu semuanya. Karena prinsip saya seperti ini ya. Lebih baik Anda itu ketinggalan profit daripada kehilangan profit. Ya seperti itu ya. Terus terang aja punya saya yang untuk saham yang saya pesen waktu IPO yang GoTo ini udah jual semua, dan jualnya lumayan awal ya. Jadi awal-awal ini sudah saya pasang trading stopnya. Saya pasangnya mulai dari 398 ya, seperti itu ya. Kemudian turun-turun saya pasang. Jadi sudah saya jual habis ya ternyata ya. Tadi saya lihat, ternyata sudah kena semua sampai terakhir ya. Di dua sekuritas saya sudah kena semua, kena trading stop. Jadi istilahnya itu kalau saya sudah pasang ya, apakah langsung buyback? Belum ya, saya memilih untuk tunggu aja, mungkin dalam beberapa hari ya, atau 1-2 minggu lah, lebih amannya seperti itu. Kemudian yang misalnya belinya di harga atas Pak Sunar, bagaimana solusinya ya? Tetap sama ya, pasang stop lossnya di 378 dan 372. Kalau dia turun di bawah 372, karena saya lebih baik jual dulu semuanya, jangan buy ya, jangan average down kalau misalnya turun di bawah 372. Nah, kalau misalnya mau trading buy Pak Sunar, saya mau buy di saham GoTo ini, kira-kira buy-nya di mana gitu ya, yang belum punya ya. Jadi yang belum punya, buy-nya tunggu aja di level 386 dan 394. Jadi kita belinya itu strateginya buy high sell higher. Nah, seperti itu ya. Kenapa buy high sell higher ya? Karena kalau karena dia sifatnya masih baru IPO ya. Kalau kita buy sekarang itu terus terang aja masih resiko. Ya, karena kita perhatikan di sini ya, dari high-nya pertama turun koreksi, ini high-nya kedua. Ya kan, dia kan gagal untuk naik lagi ya, dia koreksi lagi, ini yang ketiga. Jadi ada 3 area penting ya di sini. Yang pertama yang di sini ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua di sini. Ini yang paling penting areanya 400 ya. Kemudian berikutnya lagi sebenarnya di sini ada 394 ya. Jadi dia setelah koreksi dia berusaha rebound, ini terakhir yang dia capai tertingginya ya. Setelah itu kan dia turun terus ya, gagal untuk breakout di atasnya 394. Jadi ada 3 area resisten ya, 394, 400 dan 416. Kalau mau spekulasi buy atau trading buy di GoTo ini, tunggu aja kalau dia naik ke atas 386. Itu saran saya, buy-nya bertahap aja, naik ke atas 394 kita tambah lagi, naik ke atas 400 tambah lagi. Tapi kalau dia turun jangan di average down atau di hold ya, pasang trading stop atau stop loss. Jadi misalnya gini ya, naik ke atas 386 buy, naik ke atas 394
tambah lagi, atau average up naik ke atas 400 tambah lagi. Tapi kalau dia gagal turun ke bawah, ya jangan lupa pasang trailing stopnya. Itu strateginya kalau mau trading di GoTo ya. Memang saya pakai intraday chart karena barusan listing 1 hari ya, jadi kita nggak akan pernah tahu. Nah, selanjutnya apakah dia bakalan arah lagi ya? Kita nggak akan pernah tahu. Makanya itu kita buynya buy high sell higher. Kok nggak buy low? Ya kalau dia barusan listing di bursa, buy low di mana ya? Paling tidak ya di low-nya ya di harga IPO-nya 338 ya. Jauh di harganya low-nya hari ini 372 seperti itu ya. Nah, kalau pertanyaannya Pak Sunar kok gagal arah seperti buka? Ya saya sih jangan terlalu disamakan ya seperti itu ya, walaupun mungkin industrinya mungkin hampir sama atau sektornya hampir sama, tapi kan dilihat dari market cap-nya beda, kemudian dilihat dari tipe perusahaannya walaupun sejenis, tapi kan ekosistemnya GoTo ini kalau dibandingkan dengan buka kan dia lebih lengkap ya seperti itu ya. Nah kalau saya perhatikan sih, apakah kedepannya bagus, apalagi ada istilahnya jaminan green shoe ya seperti itu ya. Sebetulnya green shoe itu memang tujuannya untuk menstabilkan harga, tapi perlu kita ingat green shoe itu bukan untuk intervensi harga di pasar saham ya. Jadi dia tujuannya green shoe itu dia berusaha untuk menstabilkan harga dengan mengimbangkan antara demand dan supply. Jadi sebelumnya saya sudah sebutkan di grup saya ya, kalau ada green shoe harusnya sih nggak arah berhari-hari, karena tujuan utama dari green shoe adalah menstabilkan. Jadi kalau dia naik, jangan sampai arah berhari-hari ada orang yang mau beli dia nggak dapat ya seperti itu, atau dia sampai turun ke bawah ARB ya, karena dia ada sekuiditasnya yang bertujuan untuk menstabilkan harganya ya, dengan menambah demand-nya atau menambah supply-nya seperti itu. Jadi dia diberikan izin untuk menjual saham lebih dari jumlah saham yang ditawarkan seperti itu ya, 15% ya. Dan dia juga ada 15% cadangan untuk istilahnya buyback ya, kalau dia turun harganya ya di harga berapapun, tapi nggak boleh lebih tinggi dari harga IPO-nya. Nah, perlu kita ketahui green shoe itu nggak ada jaminan bahwa harganya pasti di atas harga IPO 338, ditahan di atasnya ya belum tentu seperti itu ya. Jadi kita itu jangan terlalu istilahnya itu jangan terlalu yakin banget bahwa green shoe itu akan menjaga di harga atas harga IPO ya. Mudah-mudahan aja masih tetap berhasil seperti itu ya. Tapi kalau kita perhatikan dari data-datanya ya, sebentar saya buka untuk datanya di sini. Saya ganti ke slide-nya. Sebentar saya ganti ke jadi ini data untuk Bukalapak ya, hanya perbandingan aja kira-kira seperti apa. Jadi sebelumnya waktu Bukalapak IPO, kalau kita lihat dalam kurang lebih 1 bulan ya, di sini ya, harga IPO-nya kan di 850, dia langsung auto reject atas hari pertama, hari kedua sesi pertama sempat arah lagi ya, auto reject atas, kemudian setelah itu berangsur-angsur dia koreksi ya, seperti itu ya. Nah kalau kita lihat di sini sebenarnya untuk IPO-nya Bukalapak itu dalam 1 bulan terakhir ya, setelah IPO ya dia cukup sukses ya seperti itu ya, karena dia ditutup di atasnya harga IPO-nya 850. Nah seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada dua ya, volume dan value transaksi. Jadi kalau saya totalkan semuanya kurang lebih di sini 20 hari trading ya, atau 20 hari bursa itu jumlahnya kurang lebih volumenya sekitar ini ya, 19,7 miliar ya seperti itu. Ini jumlahnya. Jadi bentar. Ini dalam satuan lembar ya. Jadi dari sini lot, kemudian ini sudah saya lembarkan, jadi 19,725 miliar lembar ya volumenya, dan value transaksinya sekitar segini ya. Nah sekarang kalau kita perhatikan dengan perbandingan dengan jumlah lembar IPO-nya, ini kurang lebih persentasenya 76% ya. Jadi tanpa adanya istilahnya green shoe ya seperti itu ya, sebenarnya harganya cukup ya
kalau dibilang bagus ya nggak bagus banget, tapi dia dibilang gagal ya enggak, karena dia ditutup di atasnya harga IPO ya selama kurang lebih 1 bulan atau sekitar 20 hari bursa ya seperti itu ya untuk emiten Bukalapak ya seperti itu. Jadi untuk GoTo apakah nanti bisa seperti itu ya, kemungkinan masih bisa terjaga di kurang lebih di harga IPO-nya mungkin masih bisa ya selama kurang lebih 20 hari bursa seperti itu ya. Oh, misalnya Anda sudah beli pada saat proses IPO-nya dapat harga 338, misalnya masih hold ya mungkin tunggunya paling sampai 1 bulan. Saya rasa sih masih dijaga harusnya ya, apalagi ada mekanisme green shoe-nya ya untuk menambah demand-nya kalau dia turun ya. Jadi sebenarnya kita sih nggak perlu terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya, intinya seperti itu. Jadi saya lebih fokuskan ke pergerakan harganya. Tapi ada sesuatu yang menarik ya, tadi saya lihat sekilas kalau di hari pertama kalau Bukalapak itu investor asing kebanyakan net sell ya. Kalau GoTo ini investor asing di hari pertama listing dia net buy ya seperti itu ya. Tapi kita di sini nggak lihat asingnya net buy atau net sell, saya fokusnya ke pergerakan harganya. Jadi kecenderungan kalau mau trading itu sistemnya buy high sell higher, ya kan? Kalau dia turun jangan di average down karena kita nggak tahu kira-kira area support berikutnya di mana ya. Ya memang kalau kita lihat di intraday ini kelihatan, tapi ini masih belum valid ya, datanya masih belum valid ya, karena masih 1 hari dan ini masih terlalu pendek juga sih walaupun dia intraday per menitnya seperti itu ya. Jadi kesimpulannya seperti ini ya, kalau Anda punya di harga IPO ya untuk GoTo ini pasang aja trailing stopnya di 378 dan 372. Kalau misalnya Anda belinya pada saat IPO beli di atas ya stop lossnya di 378 dan 372. Nah, kalau misalnya Anda belum punya atau misalnya sudah jual kena trailing stop, kalau mau trading lagi atau buyback, tunggu aja kalau naik ke atas 386. Atau sekalian nanti tunggu di bawah kurang lebih ya sekitar 338 ya di harga IPO-nya ya. Kalau kita berkaca dari Bukalapak kurang lebih seperti itu. Jadi itu aja yang saya perlu jelaskan sih menurut saya sih. Menurut saya sih sudah jelas ya. Karena di sini ada 3 area resisten yang kita perlu ingat ya, 416, 400, dan 394. Jadi sebenarnya masih cukup resiko selama dia berada di bawahnya 394 ya. Kalau mau buy paling cepat di atas 386 kita buy. Itu yang trading ya. Begitu ya. Kalau mau trading istilahnya copet-copet ya. Naik ke atas 386 buy, naik ke atas 394 kita tambah lagi atau average up, naik ke atas 400 kita tambah lagi. Tapi jangan lupa pasang trailing stopnya ya seperti itu ya. Memang fluktuasinya tinggi ya seperti itu. Tapi kalau kita lihat di sini, apakah prospeknya masih bagus ya nggak ada yang pernah tahu ya. Ya saya hanya bisa bilang selama dia bertahan di atas 372, yang mana adalah low-nya hari ini ya, dia masih ada harapan untuk breakout lagi naik ke atas 416 ya. Tapi belinya tunggu kalau dia naik ke atas 386, itu yang mau spekulasi. Kalau nggak berani, saran saya ya pilih saham yang lainnya atau belinya sedikit aja, tunggu naik ke atas 386 kita buy, belinya bertahap ya, seperti itu kurang lebih ya. Kalau punya saya tadi saya sudah sebutkan di atas, saya sudah jual semuanya kena trailing stop karena bagi saya sih yang penting adalah mengamankan profit ya. Saya sih prinsipnya lebih baik kehilangan, maksud saya lebih baik ketinggalan profit daripada kehilangan profit ya, seperti itu ya. Jadi walaupun sudah kena trailing stop mungkin bisa ketinggalan ya Mas Munar ya, seperti itu ya. Ya saya sih terus terang aja saya ikhlaskan, nah apalagi dapatnya di harga IPO ya 338 ya seperti itu ya. Ya lumayan lah seperti itu, walaupun dapatnya nggak banyak sekitar 25%, karena saya nggak ikutin yang jatahnya dari Gojek ya atau Tokopedia ya. Ya kurang lebih cukup ya. Sekian, seperti biasanya bersama kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan tulis di kolom komentar seperti itu ya. Jadi seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.